di mana mereka mengklaim bahwa bahan peledak yang digunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini adalah ya jenis peledak yang sangat canggih pasti, yang tidak begitu sulit untuk dipasang di setiap lantai di gedung World Trade Center. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan ngebahas sebuah sejarah dari tragedi kelam yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Tragedi ini diklaim oleh otoritas setempat sebagai serangan paling mematikan yang pernah dilakukan oleh teroris. Pasti udah tahu kan kalian soal tragedi ini? Betul sekali, tragedi ini umumnya dikenal sebagai serangan 9/11. Dan menurut hasil penyelidikan, serangan 9/11 ini adalah serangkaian dari 4 serangan teroris bunuh diri terkoordinasi yang dilakukan oleh jaringan ekstremis militan Al-Qaeda terhadap Amerika Serikat. Nah, tujuan mereka ini adalah untuk menabrakkan pesawat ke gedung-gedung terkemuka di Amerika dengan harapan akan menimbulkan korban massal dan juga kerusakan struktural besar-besaran. Tapi apa benar kejadian 9/11 ini disebabkan oleh ekstremis militannya Al-Qaeda? Karena memang setelah serangan itu terjadi banyak sekali teori-teori konspirasi yang beredar di tengah masyarakat. Nah, di video kali ini aku akan lebih ngebahas tentang teori-teori konspirasinya ya. Nah, jadi apa-apa aja sih teori yang beredar tentang serangan 9/11 ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Fokus, ini agak berat nih pembahasannya. Nah, sebelum aku masuk ke teori-teori yang beredar, aku akan menceritakan nih secara singkat dan semampuku kronologi pada hari kejadian ya. Jadi ceritanya pada hari Selasa pagi tanggal 11 September 2001, 4 pesawat komersial Amerika Serikat udah dibajak, Nah, keempat pesawat komersial itu adalah yang pertama American Airlines penerbangan 11 dari rute Boston ke Los Angeles. Terus yang kedua United Airlines penerbangan 175 dengan rute Boston ke Los Angeles. Terus yang ketiga American Airlines penerbangan 77 dengan rute Washington ke Los Angeles. Dan yang terakhir ada United Airlines penerbangan 95 dengan rute New York ke San Francisco. Nah, keempat pesawat komersial ini dijadikan senjata nih oleh pembajak sebagai rudal untuk bisa menghancurkan beberapa gedung di Amerika Serikat, gedung-gedung ternama tapi. Nah, di hari itu tepatnya jam 8.46 pesawat pertama yang mencapai targetnya adalah American Airlines penerbangan 11. Nah, pesawat itu menabrak menara utaranya World Trade Center dari lantai 93 sampai ke 99 tuh, lantai-lantai paling atas. Nah, terus 17 menit kemudian tepatnya jam 9.03 menara selatannya pula di sebelahnya tuh, menara selatan World Trade Center dari lantai 77 ke 85 ditabrak oleh United Airlines penerbangan 175. Dan menara selatan ini runtuh 56 menit kemudian, sementara menara utara runtuh 1 jam 42 menit kemudian lah. Runtuh nih dua-duanya kan. Nah, setelah 2 penerbangan dan serangan ini, penerbangan ketiga yaitu American Airlines penerbangan 77 menabrak sisi baratnya Pentagon, markas besar militer Amerika nih di Arlington County, Virginia pada jam 9.37. Bagiannya ditabraknya pun akhirnya runtuh juga nih sekitar 45 menit kemudian lah. Nah, penutup atau terakhirnya yaitu penerbangan keempat di United Airlines penerbangan 93 yang diterbangkan ke arah Washington DC jatuh di sebuah lapangan di Stony Creek Township, Pennsylvania dekat Shanksville pada pukul 10.03. Dan dipercaya bahwa target pesawat keempat ini adalah gedung Capitolnya Amerika Serikat atau gedung putih tuh. Dan keadaan di Amerika Serikat pada saat itu jelas langsung menjadi kalut Otoritas setempat pun langsung menutup semua penerbangan. Dan pesawatnya masih terbang di langit tuh langsung diperintahkan untuk mendarat di bandara terdekat hari itu. Nah, belum selesai lagi kehancuran yang diterima oleh pihak Amerika Serikat. 7 jam kemudian gedung World Trade Center 7, gedung yang merupakan kantor Badan Intelijennya Amerika Serikat atau CIA itu dan juga Dinas Pasukan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat atau Secret Service runtuh tanpa ditabrak pesawat tapi. Dan diduga gedung World Trade Center 7 ini runtuh akibat kebakaran. Dan saat itu wilayah udara sipil Amerika Serikat dan Kanada ditutup hingga 13 September sementara perdagangan bursa Amerika Serikat ditutup sampai 17 September ya, Dan dari serangan 9/11 ini telah mengakibatkan 2.977 korban kehilangan nyawa dan lebih dari 20.000 orang luka-luka. Dan setidaknya kerugian pada saat itu mencapai sekitar 10 miliar dolar Amerika dalam kerusakan infrastruktur dan juga properti. Dan serangan ini menjadi serangan teroris paling mematikan dalam sejarah manusia. Nah, dari serangkaian peristiwa Amerika ini langsunglah kan penegak hukum Amerika Serikat langsung melakukan penyelidikan besar-besaran tuh. Dan dari situ diketahuilah kronologi dari versi penyidik-penyidik di sana. Ini kita masuk ke kronologinya ya. Nah, pada saat itu Presiden George W. Bush
Dan Kongres Amerika Serikat langsung membentuk Komisi 9/11 namanya untuk bisa menyelidiki serangan 9/11 ini. Nah, dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi 9/11 ini, mereka mengklaim bahwa serangan 9/11 dilakukan oleh kelompok ekstremis Al-Qaeda. Dan saat itu Komisi 9/11 mencatat ada 19 orang pembajak yang menjadi pelaku dari serangan 9/11 ini. Nah, para pembajak ini diorganisir menjadi 4 kelompok. 3 kelompok beranggotakan 5 orang dan 1 kelompok beranggotakan 4 orang. Total 19 orang. Nah, dengan masing-masing kelompok memiliki 1 pembajak terlatih yang dapat mengendalikan pesawat. Nah, menurut hasil penyelidikan Komisi 9/11, rencana penyerangan ini dimulai semenjak tahun 1990-an sebenarnya. Di saat pemimpin Al-Qaeda siapa? Osama bin Laden mendeklarasikan perang nih melawan Amerika Serikat dengan mengeluarkan 2 catatan, pertama pada tahun 96 dan tahun 98. Nah, dalam catatan ini Osama bin Laden dengan tajam mengkritik keterlibatan keuangan pemerintah Amerika dengan keluarga kerajaan Saudi serta intervensi militer Amerika di dunia Arab. Nah, meskipun memang Osama bin Laden awalnya membantah terlibat, tapi akhirnya pada tahun 2004 dia secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan 9/11 ini. Nah, beberapa motivasi serangan yang memang disebutkan Al-Qaeda ini adalah pertama, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Terus kehadiran pasukan Amerika Serikat di Arab Saudi dan sanksi Amerika Serikat terhadap Irak. Nah, menurut laporan Komisi 9/11, si perencana operasional utama dari serangan 9/11 ini adalah Khalid Sheikh Mohammed atau sering disebut KSM gitu, singkat aja lah. Nah, pada tahun 1996 KSM ini bertemulah dengan Osama bin Laden di Tora Bora, Afghanistan. Dan menurut klaim dari Komisi 9/11 ini, pada pertemuan itulah KSM mengajukan proposal untuk operasi yang akan melibatkan pelatihan pilot yang akan menabrakkan pesawat ke gedung-gedung di Amerika Serikat. Gitu. Nah, KSM waktu itu mencetuskan ide, Al-Qaeda lah yang menyediakan personel, uang, dan dukungan logistik lagi tuh untuk melaksanakan idenya si KSM ini. Dan peristiwa itu pun menjadi titik awal perang selama 20 tahun di Afghanistan dalam memberantas kelompok-kelompoknya Al-Qaeda. Amerika Serikat pun melakukan tuh perburuan besar-besaran nih pada sosoknya Osama bin Laden selaku pendiri organisasi Al-Qaeda. Hingga akhirnya Osama bin Laden pun dilaporkan telah tertangkap dan tewas dalam serangan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat di Abbottabad, Pakistan pada tanggal 2 Mei tahun 2011 lalu. Nah, garis besar dari hasil penyelidikan yang aku ceritakan barusan ini adalah hasil penyelidikan resmi yang telah dilakukan oleh Komisi 9/11. Jadi memang secara lantang gitu mereka mengklaim dengan bukti-bukti yang mereka miliki bahwa kelompok Al-Qaeda lah yang bertanggung jawab dalam serangannya 9/11. Nah, jadi harusnya clear lah, Nat. Ya sulit juga, namanya juga hidup. Pasti ada aja nih yang tidak sependapat kan? Nah, karena perbedaan pendapat inilah banyak para penganut teori konspirasi menganalisa peristiwa itu sendiri. Dan salah satu kelompok aktivis yang dengan lantang mengklaim bahwa serangan 9/11 ini bukan karena Al-Qaeda adalah kelompok yang dinamakan 9/11 Truth atau sering disebut juga dengan Truthers. Dan perlu aku akui dari beberapa teori konspirasi yang aku bacakan nanti, memang ada sih beberapa yang agaknya masuk akal, terlepas benar atau tidaknya ya. Karena memang argumen yang mereka sampaikan itu cukup beralasan. Namanya juga teori konspirasi gitu. Nah, jadi apa aja nih teori-teori yang sudah beredar? Nah, sekarang barulah kita masuk ke teori-teori konspirasi seputar 9/11 ini yang masuk. Teori konspirasi pertama adalah gedung World Trade Center runtuh bukan karena ditabrak pesawat. Nah, menurut kabar di beberapa portal berita, teori ini memang menjadi salah satu teori yang paling populer gitu. Nah, Truthers, pihak yang kontranya nih, Truthers sangat percaya bahwa 2 gedung World Trade Center itu runtuh karena bahan peledak atau bom yang memang sudah ditanamkan terlebih dahulu di dalamnya. Nah, teori ini mereka perkuat dengan adanya gumpalan asap yang terlihat di beberapa lantai gedung. Sehingga mereka menganggap bahwa ini ada bom ini di dalamnya nih. Dan selain itu juga teori ini berkembang karena 2 gedung World Trade Center itu terlihat runtuh hanya dalam kurun waktu 2 jam aja setelah ditabrak. Nah, waktu dan jejak reruntuhan 2 gedung World Trade Center ini pun disebut mirip dengan proses merobohkan atau demolisi bangunan dengan metode ledakan yang langsung runtuh. Itu pasti kalian pada tengok tuh di YouTube. Dan selain itu, bukti tambahan lainnya adalah saksi hidup yang melaporkan setelah pesawat itu menabrak gedung WTC itu terdengar bunyi ledakan di beberapa lantai di bawah titik tempat pesawat nabrak. Di bawah
bawah, bukan di atas. Suara ledakan itu di bawah. Bahkan Wak, kekuatan ledakan yang terjadi itu telah menyebabkan salah satu korban terlempar keluar loh dari jendela. Nah, itulah pendapat dari Truthers. Tapi jelas teori ini juga dibantah kebenarannya oleh hasil investigasi resmi pemerintah Amerika Serikat. Hasil investigasi Badan Nasional Standar dan Teknologi atau NIST menemukan bahwa hantaman dari pesawat menyebabkan kerusakan parah pada bagian struktural atau sistem poros utilitas sewa pada kedua bangunan ini. Dan kerusakan ini kemudian diperparah lagi dengan tersebarnya bahan bakar jet atau aftur pesawat yang langsung merembes lewat cerobong-cerobong lift ke lantai di bawahnya. Dimana kala itu ada sekitar 38.000 liter bahan bakar pesawat tumpah meruah di lantai itu, yang kemudian akhirnya menyebabkan api langsunglah menjalar. Ditambah lagi ada banyaknya kabel lift yang terputus saat gedung ini nabrak pesawat. Gedung ini nabrak pesawat, terbalik. Pesawat ini nabrak gedung, yang akhirnya membuat kebakaran di dalam gedung tidak bisa terhindarkan lagi. Dan selain itu, investigasi yang dilakukan oleh Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA juga menyimpulkan dampak tabrakan pesawat lah yang menyebabkan bangunan itu bisa runtuh, Wak. Nah, ada tuh insinyur bangunan yang memang bekerja pada agen pemerintah FEMA ini menyatakan, meski memang tabrakan pesawat ini tidak membuat bangunan itu roboh, tapi efeknya macam kebakaran besar tuh membuat tiang-tiang penyangga World Trade Center tuh jadi lemah. Akibat tiang yang lemah ini, lantai atas pun roboh lah, nimpa lantai bagian bawah kan. Nah, bagian bawah yang memang sudah tertimpa tuh ya semakin gak kuat lah nerima beban dari atas. Maka dari itu lantai berikutnya pun ikut roboh. Inilah yang disebut macam efek pancake namanya, Wak. Perkara tertumpuk-tumpuk jatuh juga ke bawah juga akibat beban yang ada di atasnya. Dan menurut penyelidik dari FEMA ini, Wak, tidak selalu bom yang memulai efek dari pancake ini. Dan argumen tambahan dari pihak yang menolak teori ini adalah asap yang diduga sebagai ledakan itu merupakan dampak dari tekanan udara, Wak. Dimana tekanan tersebut kemudian bercampur nih dengan beton yang hancur sehingga terlihat seperti ledakan. Lagi pula kalau memang gedung World Trade Center ini telah dipasang bahan peledak terlebih dahulu, bagaimana mungkin atau bagaimana cara oknum-oknum yang terlibat itu merekatkan bom di gedung yang hari-harinya rame serame-rame tidak? Dan gimana caranya mereka tidak terdeteksi sama sekali gitu loh? Dan juga ternyata setelah gedung World Trade Center ini runtuh, tidak ditemukan pula tuh bukti adanya sisa-sisa kabel pengerat bom kah atau apa lagi di sekitar TKP. Nah, jelas penjelasan dari pihak pemerintah Amerika Serikat ini mendapat bantahan lagi nih dari pihak Truthers, di mana mereka mengklaim bahwa bahan peledak yang digunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini adalah ya jenis peledak yang sangat canggih pasti, yang tidak begitu sulit untuk dipasang di setiap lantai di gedung World Trade Center. Dan selain itu juga para Truthers ini juga percaya bahwa bensin pesawat dianggap tidak mungkin mampu melelehkan baja penyangga gedung. Dan argumen ini muncul setelah mereka menghitung titik cair baja adalah 1510 derajat Celcius. Sementara temperatur dari bahan bakar jet adalah antara 426,6 derajat Celcius dan 815,5 derajat Celcius. Nah, meski memang perhitungan tersebut ada betulnya juga, tapi menurut NIST tadi, Truthers ini lupa nih mempertimbangkan barang-barang di dalam gedung yang juga bisa ikutan terbakar, sehingga bisa membuat temperatur di dalam gedung ya semakin tinggi. Diketahui berbagai furniture seperti perlengkapan komputer, kertas, dan juga segala perlengkapan atau peralatan kantor kan habis terbakar. Bahkan di NIST mengatakan temperatur yang ditimbulkan akibat kebakaran itu aja waktu itu cukup untuk membuat bengkok baja loh, biar kalian tahu. Dan dari estimasi NIST, kebakaran di Menara World Trade Center pada saat itu mencapai 1000 derajat Celcius di lokasi-lokasi tertentu. Bila baja terekspos suhu tersebut, maka kekuatannya pun berkurang hingga 90%. Akibatnya itulah yang membuat penyangga gedung itu udah nggak kuat lagi sehingga gedung pun ambruk. Tapi jelas lagi pihak Truthers tetap percaya bahwa enggak rubuhnya gedung World Trade Center ini karena adanya inside job atau campur tangan orang dalam lah gitu. Bukan hanya sebatas ditabrak oleh pesawat aja, tidak. Gimana menurut kalian nih dari teori pertama nih? Ini baru teori pertama, belum lagi ke teori kedua. Kita lanjut aja langsung ya. Teori konspirasi kedua adalah pemerintah Amerika Serikat tahu soal serangan 9/11 ini, tapi mereka tidak lakukan intervensi militer. Nah, banyak nih pendukung teori konspirasi 9/11 percaya bahwa pemerintah Amerika Serikat mungkin sudah mengetahui tentang serangan 9/11 sebelumnya dan bahkan berkontribusi terhadap serangan itu loh. Nah, narasi yang mereka sebar ini adalah Presiden Bush ini sebenarnya udah tahu nih akan adanya serangan 9/11. Ada kepercayaan umum di antara Truthers yang menyebutkan komando pertahanannya Dirgantara Amerika Utara atau NORAD dengan sengaja memerintahkan jet tempur mereka untuk mundur dan membiarkan pesawat yang dibajak mencapai target yang dituju.
Karena bagi mereka agak nggak mungkin NORAD itu membiarkan Amerika Serikat ini diserang. Sedangkan Angkatan Udara Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu angkatan udara terkuat di dunia. Tapi mereka gagal mencegat salah satu pesawat yang udah dibajak dan menghantam salah satu gedung terpenting di Amerika Serikat. Nah, para ahli teori konspirasi meyakini pemerintah Amerika Serikat sengaja membiarkan serangan 9/11 ini karena ingin menggunakan serangan itu sebagai justifikasi atau alasan yang membenarkan langkah Amerika Serikat untuk menginvasi Irak dan Afghanistan. Tujuan invasi itu tidak lain adalah apa? Untuk mengamankan cadangan minyak dunia, sayang. Itu menurut si Truthers. Dibantah lagi memang dari pihak Amerika Serikat. Teori ini lagi-lagi dengan jelas ditantang oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam laporan resmi The 911 Commission Report, pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa pihaknya telah mencoba melakukan beberapa skenario untuk mengatasi serangan 9/11. Misalnya disebutkan bahwa NORAD itu telah berkoordinasi kok dengan Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA soal serangan 9/11 ini. Tapi sayangnya pada saat itu NORAD dilaporkan belum siap nih dengan skenario pembajakan pesawat komersil yang diubah menjadi rudal penghancur. Seperti yang dilakukan kelompok militan pada 4 pesawat komersil Amerika Serikat itu. Ketika itu NORAD ini baru memiliki protokol keamanan untuk ancaman pesawat yang berasal dari luar wilayah Amerika Serikat. Nah, komando perintah untuk menembak jatuh pesawat komersial ini harus dikeluarkan oleh otoritas komando nasional, yaitu Presiden dan Menteri Pertahanan, bukan NORAD-nya. Nah, tidak adanya perintah penembakan jatuh ini juga dikarenakan ketika itu NORAD sama FAA ini menganggap bahwa itu adalah pembajakan pesawat biasa gitu. Mereka pun tidak menyangka kalau ternyata 4 pesawat yang dibajak itu akan diubah menjadi pembajakan bunuh diri yang dirancang untuk mengubah pesawat menjadi rudal itulah, untuk bisa menghancurkan target gitu. Jadi memang pada saat itu belum tersedia nih protokol untuk menangani kasus pesawat komersil dibajak. Jadi alat bunuh diri massal lah, gitulah singkatnya. Bukan kami mundur, kami nggak tahu. Dan kami pun belum dapat pelatihannya atau protokolnya gitulah. Nah, itu tadi bantahan dari pihaknya Amerika Serikat. Nah, itu baru teori kedua. Kita lanjut lagi ke teori ketiga. Teori ketiga adalah Pentagon dan World Trade Center dihantam rudal sebenarnya, bukan pesawat. Nah, jadi memang teori ketiga ini adalah teori yang mengatakan bahwa Pentagon dan World Trade Center ini dihantam itu rudal, bukan pesawat komersial yang dibajak, itu bukan. Nah, teori ini dipercaya karena tabrakan di Pentagon itu menghasilkan lubang masuk selebar 4,8 meter dan lubang keluarnya 3,65 meter. Pesawat kan tidak mungkin 4 meter kan lebarnya kan. Dan selain itu juga puing-puing pesawat akibat tabrakan juga tidak banyak terlihat di sekitar tempat kejadian. Nah, ukuran lubang dan sedikitnya puing pesawat inilah yang memicu muncul ya teori konspirasi. Ini bukan dihantam pesawat nih, Pentagon ini udah diserang rudal atau semacam pesawat tak berawak lah gitu, sebagai bagian dari plot oleh pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Nah, menurut Truthers nih, lubang kerusakan di Pentagon ini dinilai terlalu kecil untuk ukuran pesawat Boeing 757 yang memiliki lebarnya 38 meter, panjang 47 meter. Itu kata mereka. Tapi jelas dibantah lagi teori ini sama Amerika kan. Bahkan tuh keluar tuh laporan resmi yang berjudul Pentagon Building Performance dari Institut Teknik Struktural ASCE, di mana mereka menyebutkan ukuran lubang akibat tabrakan pesawat di tembok barat itu sebenarnya memiliki lebar 22 meter, bukan 4,8 meter seperti yang diberitakan oleh Truthers gitu. Lalu tabrakan itu memang tidak meninggalkan jejak lubang berbentuk pesawat setinggi 38 meter, memang tidak. Karena apa? Karena memang salah satu sayap pesawat udah lebih dulu hancur ketika menyentuh tanah sebelum akhirnya menubruk tembok baratnya Pentagon. Lalu saat tabrakan itu terjadi, satu sayap sisanya pun juga terlepas karena terlalu ringan nih untuk menembus konstruksi tembok barat Pentagon yang terbuat dari beton betulang tuh. Sementara untuk kerusakan lubang keluar selebar 3,65 meter yang dibilang sama Truthers tadi kemungkinan besar disebabkan oleh roda pesawat ketika mendarat. Bukan badan pesawat yang nembus, bukan, roda yang mungkin terpelanting, gitu, tembuslah 3, sekian meter itu. Dan roda pesawat tersebut memang lebih kokoh dari bodi pesawat pada saat menubruk tembok, Dan klaim ini juga diperkuat dengan adanya saksi mata juga, di mana saat itu salah satu saksi matanya adalah CEO dari KCE Structural Engineers PC yang bernama Ellen E. Kilsheimer. Nah, Kilsheimer ini mengungkapkan dia menemukan beberapa bagian dari pesawat penerbangan 77 sebelum tembok barat Pentagon ini runtuh, termasuk black box, bagian ekor pesawat, seragamnya kru,
pakaian penumpang, serta potongan-potongan bagian tubuh juga berserakan di sekitar lokasi kecelakaan. Dan selain itu juga puing-puing pesawat itu disebut banyak yang terendam di dalam tembok, bukan di luar tembok. Makanya nggak banyak kali itu puing-puing yang terlihat dari luar tembok, maaf. Nah, setelah bukti-bukti memperlihatkan bahwa memang benar ada sisa-sisa pesawat American Airlines Flight 77 menabrak Pentagon, Truthers pun beralih lagi nih Wak pada pernyataan soal sulitnya memanuver pesawat komersil. Jadi tetap aja nggak mungkin pesawat komersil ini yang nabrak Pentagon gitulah. Lalu selain klaim ini juga, Truthers juga mengklaim bahwa kerusakan yang terjadi pada gedung WTC terlalu kecil untuk dilakukan oleh pesawat komersial. Bahkan beberapa pendukung teori konspirasi seperti mantan perwira MI5 dan whistleblower David Shayler percaya bahwa mungkin ada semacam hologram gitulah yang dipakai untuk bisa membuat rudal terlihat seperti pesawat. Tapi jelas lagi-lagi bagi beberapa pihak klaim ini terdengar sangat tidak masuk akal. Karena setelah kejadian jasad para penumpang dan awak pesawat pun ada di lokasi juga. Ditambah lagi ada ribuan orang menyaksikan pesawat-pesawat itu memang terbang menuju gedung-gedung sasaran gitu. Teori ketiga tuh, kita masuk ke teori keempat, yaitu pesawat United Airlines 93 ditembak jatuh sebenarnya oleh jet tempur. Nah, jadi kan setelah serangan Water Center dan Pentagon tuh satu pesawat lagi kan ada kesisa tuh, yaitu pesawat penerbangan United Airlines 93. Nah, menurut laporan Komisi 9/11, Wak, pesawat ini dipercaya akan ditabrakkan ke gedung Kapitolnya Amerika Serikat atau Gedung Putih. Tapi hal ini tidak terjadi karena pesawat itu ternyata justru jatuh di Shanksville, Pennsylvania. Para ahli teori konspirasi percaya bahwa pesawat penerbangan 93 itu memang sengaja ditembak jatuh oleh jet tempur milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Nah, teori ini berkembang Wak karena adanya puing-puing yang terlihat mengambang di Danau India atau Indian Lake, di mana lokasi danau ini disebut berada sekitar 2,4 km lah dari lokasi jatuhnya pesawat 93 tuh. Dan disebutkan pula ada sisa-sisa potongan manusia yang mengambang di danau itu. Nah, inilah yang membuat para ahli teori itu percaya bahwa pesawat ini sebenarnya udah ditembak dulu barulah dia mendarat di titik yang ditemukan itu. Bukan jatuh bunuh diri, bukan. Atau seolah-olah pesawat itu udah meledak lebih dulu atau pecah di udara akibat terkena rudal tuh lah sebelum akhirnya jatuh. Dan selain itu juga Wak, untuk memperkuat argumennya mereka mengatakan bahwa Wakil Presiden Dick Cheney pernah mengaku telah memerintahkan penembakan kepada pesawat United Airlines Flight 93 itu. Dan untuk membantah teori ini, menurut pemerintah Amerika Serikat sejauh ini tidak pernah ada bukti bahwa ada potongan tubuh manusia ditemukan di Indian Lake tuh. Tapi puing-puing ringan macam potongan logam dan kertas dari bagian pesawat memang ada ditemukan di sana. Tapi hal itu masih yang nggak masuk akal karena kan jarak Danau India sama lokasi ditemukan itu kan cuma jarak 2,4 km kan. Terlebih lagi kecepatan angin timur laut di sana dilaporkan sebesar 14-19 km per jam pada saat itu. Nah, inilah yang diyakini membuat puing-puing ringan bisa saja dengan mudah terbawa angin dan mendaratlah itu dia di Danau India. Dan terus lagi Wak, menurut laporan Komisi 9/11 ini, pesawat akhirnya jatuh kan di Pennsylvania. Kemungkinan besar itu juga karena adanya perlawanan yang dilakukan oleh penumpang pesawat. Hal ini dapat dibuktikan dari rekaman suara dari kokpit pesawat yang menunjukkan ada suara seorang penumpang berontak. Dan dari situlah para pembajak ini kayak sengaja menjatuhkan pesawatnya. Dan pesawat yang terbang ini pun akhirnya mulai keluar dari jalur yang diinstruksikan sebelumnya. Nah, terus Wak, mengenai perintah penembakan dari Wakil Presiden Dick Cheney itu loh. Menurut laporan Komisi 9/11 memang betul Dick Cheney ini sempat memerintahkan penembakan pesawat itu. Tapi di saat perintah itu dikomandokan, keadaan Amerika Serikat waktu itu memang masih sangat kacau kali akibat serangan para pembajak ini. Sehingga perintah dari Dick Cheney ini tidak pernah sampai kepada para pilot pesawat tempur. Jadi pihak pemerintah Amerika Serikat mengklaim sama sekali tidak pernah melakukan penembakan kepada pesawat komersial United Airlines 93. Gitu. Nah, lanjut lagi nih Wak ke teori kelima. Teori kelima adalah serangan Water Center terkait perdagangan. Jadi Wak, teori konspirasi selanjutnya adalah serangan 9/11 ini bisa saja tentang money, uang. Pitifulus, why? Kenapa? Karena ternyata beberapa hari sebelum serangan ini terjadi, di pasar saham Amerika Serikat terjadi put option atau opsi jual secara besar-besaran pada saham dua maskapai penerbangan Amerika Serikat loh, yaitu Amerika Airlines sama United Airlines. Dan entah sengaja atau tidak, dua maskapai ini menjadi korban pembajakan untuk melancarkan serangan 9/11. Dari sinilah para ahli teori konspirasi meyakini sejumlah investor sudah mengetahui akan terjadi serangan 9/11. Makanya mereka melakukan put option secara besar-besaran pada dua saham maskapai
penerbangan itu. Untuk apa? Untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, Wak. Nah, ini dibantah lagi nih. Dalam laporan The 911 Commission Report, kok 911, 911, terbayang 911, maaf, The 911 Commission Report, hasil penyelidikan FBI, Komisi Sekuritas Amerika Serikat dan Bursa atau SEC, dibantu lembaga-lembaga lainnya menunjukkan tidak ada kaitannya antar perdagangan saham American Airlines dan United Airlines ini dengan serangan 9/11. Tidak ada. Dan di samping itu saran jual pada dua saham maskapai penerbangan itu memang udah dikeluarkan oleh analis pasar. Dan laporan Komisi 9/11 ini memutuskan tidak ada bukti bahwa ada siapapun yang diduga telah mengetahui serangan itu sebelumnya untuk bisa mendapatkan keuntungan melalui transaksi sekuritas. Nggak ada. Dibantah juga. Gimana? Namanya juga teori konspirasi pula ya kan. Terus yang keenam, gedung World Trade Center 7 memang sengaja dihancurkan. Di mana waktu itu para ahli teori konspirasi mengklaim bahwa gedung World Trade Center 7 ini juga telah dirubuhkan dengan metode ledakan kayak yang pertama tadi. Nah kan memang gedung World Trade Center 7 ini digunakan sebagai kantor Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA dan juga Dinas Pasukan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden atau itu kan Secret Service. Nah kelompok yang percaya dengan teori konspirasi ini mengklaim bangunan itu memang sengaja dihancurkan untuk bisa menghilangkan bukti keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam serangan 9/11. Dan teori ini diperkuat dengan fakta bahwa BBC telah memberitakan gedung World Trade Center 7 ini runtuh di saat gedung World Trade Center belum runtuh. Paham gak sih? Jadi semacam kok udah tahu duluan gitu. Padahal kan belum terjadi. Maka dari itulah para ahli teori konspirasi mempercayai bahwa beberapa media memang sudah mengetahui tentang serangan 9/11. Dibantah lagi dari Komisi 9/11, Wak. Pihak 9/11 dengan jelas menentang teori bahwa gedung World Trade Center ini 7 World Trade Center 7 ini diruntuhkan dengan sengaja, ditolak itu. Melalui penyelidikan mereka diketahui bahwa gedung World Trade Center 7 runtuh akibat murni kebakaran. Sama halnya dengan World Trade Center Menara Selatan Samutara. Gedung World Trade Center ini pun runtuh karena tiang penyangga bangunan menjadi lemah akibat panas yang dihasilkan pada saat kebakaran. Dan selain itu juga, Wak, kesalahan yang dilakukan oleh BBC, pihak BBC juga sudah mengklarifikasi hal tersebut nih, Wak ya. Kesalahan yang telah dilakukannya adalah murni karena misinformasi. Dan tidak lebih dari itu. BBC pun salah memberitakan hal itu gitulah. Terus yang ketujuh, teori ketujuh, pemerintah asing sebenarnya juga tahu tentang rencana serangan World Trade Center ini. Nah, jadi teori selanjutnya adalah teori yang mengklaim bahwa pemerintah asing juga sudah mengetahui tentang serangan 9/11 atau bahkan mungkin terlibat nih, Wak, dalam pelaksanaannya. Ntar lu, kayak ada yang masuk. Nah, dan salah satu teori mengklaim bahwa agen-agen Israel mungkin udah terlibat. Di mana hal ini menjadi viral karena dipercaya sekitar 4.000 karyawan Yahudi, Wak, yang bekerja di World Trade Center waktu itu menerima peringatan melalui email agar tidak bekerja esok hari. Sehari sebelum kejadian dapat email tuh 4.000 karyawan Yahudi itu. Nah, dari situlah para ahli konspirasi pun menyimpulkan bahwa sepertinya pemerintah Israel lah ini yang sudah melancarkan serangan untuk bisa mendorong Amerika Serikat menyerang musuh regionalnya. Dan selain itu juga, Wak, teori ini juga didukung atas penangkapan beberapa warga negara Israel oleh FBI beberapa jam setelah serangan World Trade Center. Nah, orang-orang yang ditangkap ini dikatakan telah memfilmkan atau merekam asap yang membumbung tinggi di gedung World Trade Center sambil bersenang-senang mereka. Dan pada saat itu juga mereka didakwa karena secara ilegal tinggal di Amerika Serikat dan bekerja tanpa izin di sebuah perusahaan bernama Urban Moving System kalau nggak salah. Di mana perusahaan ini diduga terlibat dengan organisasi teroris. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, FBI pun kemudian memutuskan bahwa ya orang-orang itu tidak mengetahui serangan World Trade Center gitu. Dan juga pada kenyataannya dari 2.000-an orang atau 2.000-an korban 9/11 ini yang bekerja di World Trade Center, sebanyak 191 terkonfirmasi orang Yahudi. Ini berarti orang-orang Yahudi merupakan 9,2% korban dari 9/11 itu sendiri. Dan selain itu ada juga nih, Wak, teori yang mengatakan bahwa peringatan intelijen tentang kemungkinan serangan teroris terhadap Amerika Serikat telah diberikan oleh Prancis, Inggris, Israel, Rusia, Iran, Jerman, dan masih banyak negara lainnya lah. Bahkan Taliban pun disebut-sebut di antara mereka yang memang mencoba memperingatkan Amerika Serikat tentang apa yang akan terjadi. Diduga karena gerakan militan tersebut takut nih bahwa pembalasan Amerika Serikat dapat menargetkan seluruh Afghanistan. Dah gitu cukup ngebul kepala kalian kan dengar penjelasan aku di video kalian ya. Gak apa-apa, serius-serius kita kadang-kadang kalian simak, kalian analisa sendiri, kalian pertimbangkan sendiri nih. Ya, kita masuk lagi ke teori terakhir. Nah yuk, aku pun udah mau ngebul keluar asap dan gak nampak kalian. Teori terakhir, tidak ada pembajak.
Makin ngebul gak otak kalian tuh? Jadi teori terakhir dari serangan 9/11 ini, Wak, dikatakan nggak ada pembajak sama sekali waktu itu loh. Jadi setelah serangan 9/11, beberapa kelompok memang percaya bahwa pembajakan 9/11 ini sudah dipalsukan gitu. Klaim ini didasarkan pada beberapa laporan media terutama oleh BBC yang mencantumkan nama-nama pembajak. Ada tuh nama-namanya kan. Tapi ternyata beberapa dari orang-orang itu kemudian diketemukan masih hidup. Dimana kemudian media mengakui bahwa banyak sekali nama yang dikaitkan dengan pembajak secara tidak sengaja karena nama mereka ini itu sangat umum di negara-negara Arab dan Islam. Nah itu dia tadi, Wak, teori-teori konspirasi tentang kejadian 9/11 ini. Memang setelah terjadinya serangan 9/11 ini banyak sekali negara memperkuat undang-undang anti terorisme mereka dan juga memperluas kekuatan penegakan hukum dan badan intelijen untuk mencegah serangan teroris. Yang pasti semoga saja kejadian tragis seperti 9/11 ini nggak terjadi lagi ya, Wak, ya. Nauzubillah min zalik, ya Allah, lindungilah kami semua. Nah dari teori-teori yang udah aku sebutkan tadi, mana menurut kalian yang paling masuk akal dan nggak masuk akal? Dan apa betul sebenarnya kejadian 9/11 ini memang murni tanggung jawabnya Al-Qaeda seperti yang memang diklaim oleh pihak Amerika Serikat? Karena, Wak, memang banyak kali pihak yang percaya bahwa Al-Qaeda memang mungkin menjadi pelaku di balik terjadinya kejadian 9/11 ini. Tapi menurut mereka juga jelas ada andil Amerika Serikat. Ada banyak pihak lah, Wak, yang lumayan setuju dengan teori yang mengatakan bahwa ya Amerika Serikat inilah yang membiarkan kejadian 9/11 ini terjadi. Supaya apa? Supaya bisa menjadi justifikasi mereka untuk menyerang balik Afghanistan untuk mengambil alih itu minyak di sana. Tapi gimana menurut kalian, Wak? Gimana menurut kalian? Aku pengen kali dengar pendapat kalian soal cerita satu ini. Langsung aja kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.